Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, calon imam Kuskupan Palangkaraya, dalam permenungan hari ini, Selasa, 24 Agustus 2021. Pada hari ini bersama Gereja Universal, kita merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul. Permenungan kita akan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai ayat yang ke-51. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Injil yang barusan saja kita dengarkan tadi menceritakan kisah perjumpaan Natanael dengan Yesus. Bartolomeus yang pestanya kita rayakan pada hari ini ialah Natanael yang diceritakan oleh penginjil Yohanes dalam bacaan Injil yang barusan saja kita dengar tadi. Beberapa poin permenungan yang hendak saya ajak kita bersama untuk refleksikan pada kesempatan ini ialah soal relasi. Tentu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari, relasi menjadi hal yang penting untuk kita hidupi dan kita jalani setiap harinya. Kita tidak bisa hidup tanpa kehadiran sesama kita yang lainnya. Seperti halnya perjumpaan Natanael yang diajak oleh Filipus untuk berjumpa dengan Yesus. Mari dan lihatlah. Ajakan Filipus terhadap Natanael yang kita dengarkan dalam Injil tadi ialah ajakan untuk datang, berjumpa dengan Yesus. Datang artinya ialah mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan setelah ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, terjadilah satu relasi baru, yakni Natanael mengenal Yesus. Demikian pun dengan panggilan kita sebagai orang-orang Kristiani. Kita senantiasa diajak untuk datang dan mengalami Yesus secara nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Dan sebelum Natanael mengenal siapa itu Yesus, ternyata diceritakan dengan sangat indah dalam bacaan Injil tadi. Tuhan Yesus sudah mengenal terlebih dahulu siapa itu Natanael.
Maka disinilah sifat Allah yang hakiki digambarkan. Allah ialah pribadi, bahkan satu-satunya pribadi yang mengenal diri kita, saya, Anda, dan kita semua. Ia adalah pribadi yang mengenal seluruh diri kita, mulai dari lapisan yang paling luar hingga lapisan yang paling terdalam dari diri kita. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan dari Tuhan Allah, hal sekecil apapun. Maka mungkin dalam praktek kehidupan sehari-hari kita dapat menyembunyikan banyak hal tentang diri kita dari orang lain. Tetapi hal ini tidak berlaku terhadap Dia yang kita imani. Natanael diajak oleh Filipus untuk datang kepada Yesus. Mari dan lihatlah. Inilah panggilan kita sebagai orang-orang Kristiani. Kita diajak untuk datang dan melihat serta mengalami secara langsung Yesus dalam hidup kita. Bukan hanya mendengar dari si A, dari si B, melainkan sungguh membuka diri untuk mengalami Yesus secara penuh, secara nyata dalam peristiwa kehidupan kita setiap harinya. Datang, berjumpa, menjalin relasi yang intim, membuat kita menjadi melekat dengan Yesus yang kita imani. Melekat, bahkan sangat erat dan tidak terpisahkan. Inilah yang harus kita usahakan, kita perjuangkan di sepanjang pesiaran hidup kita. Mengenal Yesus, mengalami Dia secara nyata dalam seluruh peristiwa hidup kita. Inilah perjalanan iman yang terus kita hidupi dari hari ke hari, sampai pada akhirnya nanti kita didapatinya telah berbuah lebat. Apa yang menjadi buah dari relasi yang intim kita bangun setiap harinya ini, yakni keselamatan dan kehidupan kekal. Inilah buah yang harus kita hasilkan. Maka ketika kita menjalin relasi dengan Tuhan Yesus, dengan sendirinya mensyaratkan perlu adanya keterbukaan diri. Tanpa adanya keterbukaan diri untuk menerima kehadiran Yesus secara penuh dalam hidup kita, maka hal ini sangat tidak mungkin untuk terjadi. Laksana kita mengundang orang lain untuk datang ke rumah kita, tetapi kita tidak membuka pintu yang lebar. Bagaimana orang ini bisa masuk ke dalam rumah kita? Demikian pun halnya dengan gambaran relasi yang kita bangun dengan Tuhan Yesus yang kita imani setiap harinya. Perlu adanya keterbukaan diri, membuka hati, menerima Tuhan Yesus dalam seluruh peristiwa kehidupan kita. Bukan hanya ketika saya sedang berada di puncak gemilang kehidupan saya setiap harinya, melainkan saat kita sedang berada di titik terendah, kita juga hadirkan Tuhan Yesus yang kita imani. Inilah perjalanan iman yang harus kita hidupi setiap harinya. Pesta Santo Bartolomeus pada hari ini menjadi inspirasi bagi kita bersama. Bagaimana kita diajak untuk datang dan melihat serta mengalami secara langsung hidup Yesus secara nyata dalam kehidupan kita setiap harinya. Maka mari kita menelisik sejenak ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita setiap harinya sudah menyediakan waktu untuk semakin membuat relasi kita dengan Tuhan Yesus menjadi semakin intim? Ataukah justru relasi ini ialah relasi musiman? Kalau saya sedang butuh, maka saya mencari Tuhan Yesus. Tetapi kalau saya sedang tidak butuh, Tuhan Yesus saya kesampingkan terlebih dahulu. Maka sebagai orang-orang Kristiani yang mengimani secara penuh Tuhan Yesus, sudah seharusnya Yesus kita letakkan, Yesus kita hadirkan secara penuh dalam kehidupan kita. Setiap detik, setiap hembusan nafas kita, Tuhan Yesus kita hadirkan, bukan musiman. Maka dari 24 jam waktu yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari, mari kita bertanya dalam diri kita, seberapa banyak waktu yang saya sediakan untuk sekedar ngobrol, bercerita dengan Tuhan Yesus. Selamat merenung. Semoga permenungan kita pada hari ini menghantarkan kita pada penghayatan iman yang semakin matang. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita
melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.